semuanya? Ya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur ya. Oke, hari ini adalah pertemuan kita ke minggu yang 15 dalam artian kita udah normal dan UASnya di tanggal 13 Juli. Hari ini kita akan bahas tentang plugin pengembalian plus denda. Jadi saat kembali itu bisa ditentuin itu termasuk terlambat apa enggak. Nanti ada penjelasan, harap didengerin. Seperti biasa, pencatatan amal ibadah sudah selesai dilakukan 4 orang dari ini dan 2 orangnya dari SI4B besok. Oke, jadi mereka belum bisa muncul kehadirannya karena duluan, ya mau nggak mau dicatat manual nanti. Nah, dengerin baik-baik sekali lagi. Seperti biasa, kalian harus punya Laragon dalam keadaan running atau SAM kalau mau nekat. Kedua, install Google Drive. Di UTS dulu sudah saya pernah sampaikan ini. Mumpung belum lupa, buatlah folder dengan nama UAS Rek Web. Nanti isinya sabar, saya demoin karena ini untuk jawaban UAS nanti. Saya ulangi ya, pelan-pelan. Buat folder UAS Rek Web. Kalau kalian melakukan latihan tiap pertemuan modul 11 sampai 15 hari ini, nanti kalian akan nemuin tata cara ngumpulin di e-learning itu. Sebenarnya mirip dengan itu. Nah, saya minta kalian bikin folder UAS Rek Web. Yang sebelumnya adalah UTS Rek Web. Biarin kosong, nanti kita balik. Saya minta juga kalian modul pertemuan 15. Nanti saya akan jelasin. Nah, kemudian saya juga ada ngupload ini dan ngirim ke kalian. Ini akan saya jelasin juga. Kalau udah siap, kita mulai. Jadi pertama-tama tentunya kita akan buka website kita. Nah, dalam hal ini karena pengembalian di sisi admin. Tapi sembari nunggu itu saya login juga. Login di PHP Admin untuk mengecek data saya tuh modelnya apa. Nah, ini website saya ini saya login admin. Kita lihat ya dari awal ya. Jadi, sebelumnya kita sudah ngentri data mobil. Sebaiknya kalian entry lebih dari 5. Siapin untuk UAS. Jadi dia ada beraneka ragam datanya. UASnya emang kapan sih, Pak? UASnya tanggal 13. Jadi masih sekitar 2 minggu lebih, masih lumayan lah. 3 minggu justru. Oke, untuk kalian sambil ngentri-ngentri biar lancar. Tujuannya apa? Mengetahui proses bisnis. Nah, jadi data mobilnya silakan kalian tambah. Kebetulan statusnya tersedia semua ya. Nanti saya akan balik ke sini. Data admin adalah ya siapa yang bisa login sebagai admin. Harusnya udah tahu. Jadi kalau saya login dengan nama Tiara, buka browser baru dengan alamat yang sama kayak tadi. WP admin. Nah, jadi kalau saya login dengan Tiara. Kebetulan saya sama, dia levelnya akses dashboard yang punya pelanggan, subscribernya WordPress. Tapi menu-menu untuk admin ini dia tampil. Oke. Sama kayak tadi, mobil tampil mobil. Admin tampil admin. Pak, kenapa dia penuh kayak tadi itu tampilannya? Karena saya gedein dia normalnya kayak gini dia tampilannya. Jadi biar kalian kebaca ya. Oke, kelanjutannya sekali lagi kalian input ya setidaknya 15 mobil. Nanti perlu ngapain sabar. Berarti ini saya log out dulu. Pertama-tama ya mulai dari pelanggan. Kita ngapain? Katalog mobil. Misalnya saya mau pesan ini karena tertarik sama interiornya. Saya ngeklik detail, dia belum bisa. Pilihannya antara login atau daftar. Sampai ini kan paham ya. Kalau daftar, dia masuk registrasi ini. Nah, misalnya username-nya Andreas, saya isi andreas@antonius.com. Passwordnya Andreas. Nick-nya sampai 16, lengkap. Andreas Antonius Bonaparte. Nomor HP 0888 lengkap, jangan sampai lihat. Dia daftar Andreas. Nah, kemudian di sini bilangnya registrasi berhasil. Kita perlu ngapain?
Dia bandel nih, login misalnya. Andreas, Andreas, dia nggak bisa login karena masih nunggu verifikasi. Nah, verifikasinya dilakukan oleh admin yang awalnya ditunda, ya terserah dia. Misalnya dia belum upload pun nggak masalah. Toh kita mesti bayar DP, baru kita ACC nanti. Dia udah datang, baru kita minta dokumennya. Nah, jadi udah terverifikasi, dia tinggal login. Setelah login, dia menunya cuma ada ini nih, keranjang, awalnya masih kosong, check out belum ada, pembayaran belum ada, sewa belum ada. Jadi sama yang kalian lakukan nanti, coba daftar, mulai sewa atau tambah sama. Nah, dia nggak ada yang tarik, dia reload, nggak ada yang tertarik, dia reload misalnya. Oh, saya tertarik lihat ini nih. Nah, berarti dia mau pesan ini. Satu, nah kurang mau kawinan pura-puranya. Oh, satunya warna merah inilah. Dua mobil untuk bawa keluarga besarnya. Jadi di sisi kiri kanan ada mobil misalnya. Nah, dia mesti ngapain? Nyesuaiin tanggal. Tanggalnya kebetulan dari hari Jumat maunya. Dari hari Jumat sampai hari Minggu misalnya. Berarti berapa hari nih? 26 sampai 28. Dijumlahkannya udah tepat. Ini nih kalian abaikan nih. Memang ada bug, tapi bukan jadi hal yang gede. Diupdate aja, nanti dia bisa ngitung. Totalnya 2 juta. Kalau sudah di check out, sudah muncul datanya. Di pembayaran, belum ada. Di riwayat, belum ada. Karena Andreas ini baru. Nah, yang mau saya tunjukin adalah konsentrasi ya. Nanti kaitannya sama dengan soal UAS. Lihat baik-baik. Pembayaran yang punya Andreas tuh harusnya belum ada di sini. Saya lihat dulu. Sewa ini. Andreas sudah ada data sewanya. Taunya dari mana? Ini punya Andreas. Masih status keranjang. Tanggal 24 Juni yang 02 dia kode sewanya. Sewa ini, nah kalian bisa lihat juga di bahan ajar. Nih di bahan ajar. Ya, hujan yang bawa helm boleh dipindah. Ya, silakan. Silakan, ya. Silakan nyalakan peralatannya. Saya lanjut. Kalian lihat di folder pertemuan 16, di situ ada file dokumentasi. Yang saya jelasin itu ada di sini nih. Yang saya jelasin, yang barusan tadi ada di sini. Jadi awalnya data mobil tuh udah kayak gini. Yang tersedia itu yang bisa dipilih. Kalau ada 1, 2, 3, 4, 5 tersedia, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nanti kalian tinggal baca. Jika di reload akan tampil acak. Tadi tuh yang saya reload tadi. Saat saya kunjungi lagi udah beda. Kondisi penyewa, ngeklik salah satu. Nah, inilah proses bisnisnya. Sama kayak tadi yang saya tunjukin. Habis itu kan dia daftar loh. Kebetulan yang saya contohin namanya Antonius ya. Jadi, kalaupun lupa, silakan dibaca dari sini. Sudah ada. Nah, ini dia tinggal daftar, habis itu berhasil, dia tinggal ngapain. Ada data seperti ini. Nah, yang mau saya lanjutkan adalah kalian cek di pertemuan 16-nya, itulah filenya. Di sini ada contoh join, untuk apa sabar. Yang saya mau bilang adalah untuk UAS nanti, pastikan coding sudah jalan dari pertemuan 11 sampai 15-nya hari ini. Kenapa? Sabar, nanti saya jelaskan. Pastikan sudah ngisi record masing-masing tabel setidaknya 5, paling dikit. Relasi ini, nah ini yang mau saya tunjukin. Kalian boleh buka di kalian juga. Nanti ada file coret-coret kayak gini nih. Apa itu Pak? Kalau di kita disebutnya LRS. Di basis data. Tabel apa ini? Mobil. Tabel pilih. Tabel sewa. Jadi yang mau saya kasih lihat adalah mobil tadi udah ditambahin oleh seseorang dari user. Namanya adalah, siapa yang nambahin mobil tadi? Hah? Siapa yang jawab? Di Satiwa yang jawab ya? Siapa yang nambahin mobil tadi? Kristen? Iya, siapa?
Hah? Kita? Andreas. Oh, saya baru mau batalin tadi karena Lisa tahu ya berarti tahu. Tahu Andreas punya mobil. Oke, jadi Andreas nyawa mobil benar. Dia Andreas itu dari mana? Dari user. Usernya melakukan sewa. Makanya kalau kalian lihat di sini mana penandanya ya. Salah buka nih, tunggu. Saya klik kanan pakai pen dulu. Jadi kalau teori basis datanya, nah ini udah ada nih. Saya warnain hijau. Dia ada user login nih. Nih. Nanti dia mengarah ke sini masuknya. Kenapa? Karena dia melakukan sewa. Udah ya. Mana barangnya di tabel? Ini dia. Tabel sewa nyimpen informasi tentang Andreas yang melakukan penyewaan. Dari sewa ini terhubung ke tabel pilih. Kenapa? Yang 02 ini punya Andreas nih. Dia nyewa ada 2 mobil. 2 mobil untuk 2 hari masing-masing. Kalau penyewaan yang baru gimana? Beda hari. Itulah mesti bikin penyewaan baru. Jadi check out dulu sekali, check out lagi yang lainnya. Oke, jadi sistemnya ini hanya mengakomodir bahwa untuk penyewaan yang sama harinya. Datang mobilnya sama, ngambilnya, ngulanginya pun sama. Nah, kita lanjut nih. Yang Andreas bener 022402. Ya bener karena emang dari tabel sewa ini punya Andreas nih yang paling bawah nih. Sampai ini paham ya? Nah, saya lanjutin dari gambar ini. Berarti inilah yang dipilih, disimpan kode sewanya. Nah, tapi tabel pilih ini pun berelasi dengan tabel mobil yang menyimpan nomor plat. Konsepnya, apa sih mobil yang disewakan oleh Andreas? Kalau kita cuma ke tabel pilih, nggak ketahuan. Makanya nanti di situ ada query. Bukan di ini, yang satunya lagi. Ada query, contoh join. Ini bisa kalian copy paste. Taruh di sini. Nanti saya contohin lagi, tapi ini cuma gambaran. Yang dimana tabel pilih sekarang udah digabung. Sehingga menghasilkan nama mobil. Oke, jadi ada 02 sewa, nomor plat, ada nama mobil. Nah, kelanjutannya yang mau saya sampaikan, di denda sama dikembali harusnya belum ada yang untuk si Andreas tadi. Kenapa? Ya dia baru mau mulai, baru keranjang, baru adanya di sewa. Nah, kita lihat baru keranjang. Kelanjutannya, saya balik ke Andreas. Misalnya dia udah selesai ini, udah bener tanggal itu mesennya udah bener. Dia check out sama kayak tadi Shopee tuh. Terus udah masuk pembayaran belum yang Andreas nih? Kita lihat lagi. Cara ngeceknya sih kalian tinggal lihat di recordnya nambah nggak. Harusnya belum ada yang Andreas. Ya. Di sini kalau kita lihat pembayaran ini untuk kode sewa 01. 0118 2 01242. Seyogyanya nanti nomor sewa, kode sewa itu awalnya walaupun kayak gini, pembayarannya nanti ya untuk DP sekali dan hampir berakhirnya yaitu pelunasan baru sekali. Jadi nggak mungkin tanggalnya sama kayak gini. Nah tapi ini biar cepat tujuannya. Nah lanjutin ya, dengerin. Kok Andreas belum masuk ini? Ya jelas, dia baru sampai check out. Check out tuh baru sampai diajukan. Kalau kalian ingat tabel sewa ini, awalnya Andreas tuh keranjang, sekarang sudah menjadi diajukan statusnya. Oke, awalnya keranjang. Nah, nanti kita lihat lagi perbedaannya. Dia udah selesai, ngapain? Belum disetujui, belum aktif, belum selesai. Dia harus bayar. Karena dia bayar, dia harus milih bukti pembayaran. Tinggal dia cari, misalnya dia bayar pakai bukti ini, dia kirim. Nanti data ini juga kalian silakan beberapa ya insert ya, dengan beberapa skenario biar kalian jelas perbedaannya. Menunggu persetujuan, ngapain? Udah bayar belum ini? Ya jawabannya udah. Kita lihat nih. Walaupun udah check out, statusnya masih diajukan nih harusnya nih. Nah bedanya nanti dibayar nih akan muncul record baru.
Kenapa 03? Karena yang ketiga di hari ini pembayarannya. Pembayaran siapa ini? Yang nomor 02 penyewaannya. 02 itu punya siapa? 02 adalah punya Andreas yang di bawah ini. Nah, makanya gambaran hubungan tabelnya nanti dari sewa ini akan jadi bayar. Kenapa? Karena dari kode nih, dia akan masuk ke sini. Oke. Baru nanti kembali, baru dia denda. Nah, kita lanjutin. Pembayaran sudah muncul. Terus apa yang bedain dia udah bayar apa belum? Bisa jadi dia ngupload gambar asal. Makanya statusnya pending. Metodenya transfer. Karena orang nyewanya atau bookingnya di rumah. Nah, ini menunggu pembayaran, riwayatnya masih diajukan, belum disetujui. Jadi di sini admin butuh memproses yang awalnya tersedia ya tadi ya. Admin akan memverifikasi pembayaran. Sekali lagi tulisan-tulisan ini nih sudah ada saya tulis di mana ya filenya tadi ya. Bukan modul nih, yang ini nih. Sampai dia bayar, sampai dia ini udah saya tunjukin semua di sini. Awalnya dari proses ini sudah saya tunjukin. Estimasinya juga udah. Nah, dia mau ngeliat lebih detail, oke bener nih atas nama ini, oke setujui. Setujui. Pembayarannya jadi sah. Berarti tinggal pembayaran pelunasannya aja. Nah, kalau udah disetujui, apa yang terjadi di penyewa? Harusnya kalau saya cek lagi, di sini udah hilang, pembayaran tuh sudah disetujui. Kalau udah disetujui, dia tinggal ngeriwayat sewa, karena udah disetujui ya, dia tinggal datang di tanggal 26, ngambil mobil. Pura-puranya kita udah tanggal 26, pura-puranya ya, walaupun ini tanggal 24, dia pura-puranya ngambil mobil di jam 7. 2 mobil ini. Sisa tagihan ini, kapan bayarnya? Ya nanti, kalau udah selesai makai. Nah, konsepnya seperti itu, dia udah datang, tik, datang ke rental. Habis datang, kita mesti ngapain? Ya, tentunya kita nyampein syarat ketentuan berlaku, ini ya, mesti ada KTP, mesti ada ini. Ya, dia sewot, ya udah batal berarti. Tapi DP yang udah dibayar nggak boleh dikembaliin. Jadi yang ini mau nggak mau dia mesti sebagai jaminan data ini. Ya kenapa perlu Pak kata kalian? Ya rental mobil bukan rental VCD yang saya bilang. Mobil kan harganya ratusan juta tiwa ya. Jadi mau nggak mau dokumen ini mesti di upload. Nah saya pilih satu ini. Lagi senyum tuh. Mana satunya lagi nih? Nih sama aja. Tunggu. Satunya lebih buram, beda lah. Nah, kalau udah terverifikasi, udah tetap. Nah, disinilah kita minta dokumennya tadi. Oke, setuju ya, ini ya. Jadi, yang diterima seperti ini, kembaliinnya seperti ini juga. Oke, oke, berarti saya entry ke pengambilan mobil. Pengambilannya sama kayak penyerahannya. Jadi, kalau kita udah serahkan mobil, dua mobil ini, diserahkan. Platnya berapa sudah ketahuan di situ, berarti kita nyerahin STNK dan kuncinya juga udah tahu. Berarti berubah statusnya jadi sedang aktif, masih ada sisa. Nah, di dianya nanti di aktifnya muncul. Tuh. Udah muncul sisa. Dia makai mobilnya. Sampailah ke hari mulangin, yaitu 28 Juni. Udah sampai 28 Juni, dia kan datang ke tempat rental. Nah, kalau di sistem ini mengakomodir adalah pembayaran pelunasan tuh harus diurus dulu. Jadi mobilnya sampai, dia urus pembayaran pelunasan. Dia input pelunasan, sejumlah yang kurang. Berapa jumlah kurang? 1.400.000, 1.400.000. Ya udah, simpen. Mintanya bayar tunai. Pak, dia transfer gimana? Ya udah, boleh kita tulis dia transfer, tinggal tambahin combo box tadi. Yang pasti dia harus bayar sejumlah ini di dekat kita, nggak boleh nanti-nanti, karena dia udah di tempat. Nah, nanti kita cetak 2 rangkap, tapi kita belum ngasih dia. Udah cetak printer nih 2 rangkap. Kenapa? Karena ada cerita selanjutnya. Cerita selanjutnya seperti ini. Ingat, ini udah verifikasi pembayaran. Pengambilan kan udah tadi, udah aktif. Ini nih verifikasi pembayaran. Sebelumnya tadi tuh mobil tadi sebelum dibalikin ya, nih statusnya. Sehingga di front end ada 2 mobil yang nggak tampil. Kalau data saya. Nah, kapan dia balik lagi tersedia? Tunggu dulu.
kita tadi baru yang namanya eh, ini nih untuk pembayaran tagihan. Makanya di sini pertemuan hari ini ya, masuknya ke pengembalian mobil. Jadi ini Andreas Antonius Bonaparte dengan nomor ini, periode ini, sekali ini, nanti akan membalikkan mobil itu. Tanggal benernya berapa sih dia balikin? Bisa jadi dia nyewa tanggal 28. Ya, bisa jadi tanggal 28 itu dia balikin. Normalnya orang normal minjem ya dia balikin sesuai tanggal itu. Lewat harusnya 19.06, dihajarnya jam 22.26 misalnya. Udah telat belum? Telat ya. Berarti kan kita pilih terlambat. Pak, kenapa nggak otomatis terlambat aja? Nah, kesimpulannya gini. Nanti di lapangan kalian akan nemuin ini nih kebijakan nih sifatnya dinamis. Misalnya dia kenal sama Andreas, tentunya Andreas ya udah nggak usah bayar. Jadi kalau dikaliin nggak ada. Tapi misalnya orangnya rese, ya udah nih telat berapa nih kita hitung ya 19, bisa nggak dibikin bisa dari sistem, tapi jadi kaku. Ibaratnya gini, ada penjual, dia ngeliat di Satiwa cantik, di diskon sama di Satiwa, porsinya lebih banyak makan nasi goreng di kafe. Kebayang? Tapi karena di kafe itu dia ngeliat saya gede, orangnya kokinya misalnya, males dia, oh pasti makannya didikitin, justru mesan biar lebih banyak. Berarti kan ngeliat orang, fleksibel. Ada nggak seperti itu? Ya terjadi memang seperti itu. Jadi walaupun terlambat, bisa jadi dia, udahlah cincai ya, kita cuma nganggap 1 jam aja, tarifnya 50.000 seperti yang dibilang di awal, tapi di sini pun bisa diubah. Makanya ini nih nggak dibikin pengurangan otomatis. Kenapa? Karena bisa fleksibel, bisa menyesuaikan. Nah, keterangannya yang bersangkutan sudah mengabarkan atau koordinasi. Udah catatan itu tinggal disampaikan. Jadi memang ada telat, ini nih saya terklik. Nah, udah lunas, dia tinggal bayar 50.000. Kebetulan ini nih dibikin, ada nggak denda? Aslinya memang kadang ada, kadang nggak. Jadi jawabannya tergantung adminnya aslinya. Tapi denda itu nggak pernah dilaporin, makanya di sini muncul nanti untuk UAS. Bisa jadi kalian laporan denda, bisa jadi laporan pendapatan, bisa jadi laporan mobilitas. Sabar, sabar maksudnya apa sabar? Saya proses ya, saya proses, dendanya oke, udah dibayar. Kalau telat doang, artinya mobil itu dikembaliin, kondisinya masih oke, tapi telat doang, jadi dia bayar denda. Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, yang terjadi selanjutnya adalah mobil yang kalian lihat awalnya tadi disewa, sekarang udah tersedia lagi, karena udah balik lagi, balik ke markas. Oke, terus apa yang terjadi? Ya di sini tadi saat pengembalian udah habis nih, nggak ada lagi barangnya, karena udah selesai. Tapi kalau ada beberapa penyewaan yang masih dikembaliin, di sini semua dia tampilnya. Udah. Nah, jadi konsepnya di sini sekali lagi kenapa nggak otomatis? Bisa otomatis, tapi untuk fleksibilitas ditanya ke orangnya kenapa nggak otomatis saja, kan udah jelas tarifnya 51 jam. Ya itu jawabannya tergantung adminnya kata dia. Kadang adminnya mau denda, kadang enggak. Ya udah berarti memang di lapangannya seperti itu. Nah, di sini udah selesai belum? Nah, kalau diklik udah selesai, masuk dia nggak ada lagi sisa tagihannya, dia tinggal nyetak bukti transaksi sama kayak tadi harusnya catatannya. Ya dia bisa download dari sini atau dari yang dua tadi yang udah kita print. Mana ya tadi ini yang saya buka. Nah ini nih, saya udah cetak 2. Oke, tanda tangan selesai ya, udah walaupun telat ada catatannya. Itu ya. Nah, udah selesai, berarti itulah yang dibahas di pertemuan 15. Yaitu pengembalian sekaligus denda. Materinya sudah ada saya taruh di e-learning. Plugin pengembalian sama, kalian mesti baca dulu pelan-pelan dari atas. Tapi nanti aja ini saya akan mau bahas lebih ke UASnya aja dulu. Saya yakin kalian bisa di rumah ngelanjutinnya. Konsep dasarnya sama, intinya ngubah awalnya keranjang diajukan, disetujui, aktif, selesai. Kalau batal gimana Pak? Berarti
bisa jadi tulisannya dibatalkan oleh si penyewanya, dan seterusnya. Oke, persiapannya apa, ini masih sama, rancangan basis datanya apa. Jadi bisa jadi walaupun sama-sama rental, proses bisnisnya beda dikit. Itu tinggal menyesuaikan. Nah, tapi kerangkanya seperti ini. Sama yang diubah nanti file kembali sama rental. Oke, ini ditandai. Konsep UAS mirip-mirip sama ini. Konsentrasi, liatin ya. Di kalian sudah ada belum menu pengembalian? Menunya sudah ya, tapi prosesnya udah bekerja belum ya? Laporan denda? Ini nggak ada. Nah, UAS kalian salah satu ini yang dikeluarin. Random. Kalau yang kelompok BD6A sudah dapat pendapatan, berarti kalian antara denda atau mobilitas. Karena kalau SI4B udah dapat pendapatan, berarti tinggal kalian satu-satunya mobilitas. Maka dalam tanda petik, boleh bertanya ke temannya kayak Sili Satiwani, kan banyak teman tuh, dia boleh nanya teman, wih apa yang keluar? Nah, berarti kesempatan kalian sisa duanya. Asumsinya, yang kelompok duluan ujian adalah BD6A. Kalian tengah-tengah. Tapi, tidak perlu nanya juga lah, kalian tinggal latihan tiga-tiganya. Ya, yang mana keluar tinggal kalian sesuaikan. Sudah? Saya bahas ya. Untuk UAS, kayak gini konsepnya. Konsentrasi. Untuk UAS konsepnya seperti ini. Lihat ya. Lihat baik-baik, saya kecilin dulu. Nih. Sistem memuat berkas. Kalau diminta untuk laporan denda, berarti kita harus ngapain di sini? Ya konsepnya kayak gini juga berarti. Iya, lihat ya, lihat baik-baik. Ada file rental mobil. Kita coba cek rental mobil di sini. Plugin rental mobil. Lihat ya. Tulisan tadi itu sebenarnya ini nih. Nah, jadi konsep UAS kalian, saya udah nyediain skripnya untuk kalian pakai. Yang pasti kalian kerjain latihan pertemuan 11 sampai 15, berarti UAS-nya tinggal melanjutkan. Jadi nggak dari nol. Udah jelas? Pak, boleh pakai laptop masing-masing ya? Jawabannya boleh. Udah jelas? Yang pasti pertemuan 11 sampai 15 harus selesai dulu baru bisa ngerjain UAS. Sampai itu dulu jelas? Kenapa Ramanda? Oh lah. Pak, apa nih? Berarti inilah dong jawaban kata kalian. Ya kayak gini lah jawabannya. Memang sudah saya sediain untuk kalian. Kalian tinggal nambahin sebaris kayak gini. Kenapa? Karena sudah ada temennya kok di atas ini. Kebayang nggak? Saya contohin satu deh. Kalau saya mau nambahin satu lagi, namanya menu Faki. Berarti nama filenya Faki misalnya di sini. Ya kayak gini lah saya nambahinnya. Inilah barang yang tulisan di modul itu. Makanya saya bilang kalian baca kata demi kata, kalimat demi kalimat. Biar kalian tahu. Jadi nggak lama nanti. Menulis menu navigasinya pakai add sub menu kayak gini. Add sub menu itu dari mana? Kita kan sudah ada Fakih. Nih add sub menu sudah ada. Oh berarti kanti-kantinya atau teman-temannya ini. Saya tinggal copy. Pak, saya bisa kopinya dari mana? Kan saya bilang tadi ngelanjutin dari pertemuan ke 15 kan terakhir ya. Berarti saya tinggal nulis di sini. Ini nih judulnya. Fakih cowok paling keren di kelasnya. Nah, di sini saya tulis klik Fakih. Terus rental mobil Fakih misalnya namanya. Rendernya render Fakih. Udah selesai belum? Belum. Lihat dulu apa langkah selanjutnya. Renderingnya, public function render kembali. Ya tinggal kalian cek aja yang sudah ada. Contohnya yang mana? Render laporan. Berarti di sini render Fakih. Saya tinggal nyari gini. Nah, tinggal copy lagi. Sekali lagi scriptnya sudah ada, jadi kalian nggak capek-capek mikirnya apa. Di sini saya tinggal render Fakih. Is rental mobil sama modul Fakih di sini.
Jangan ditulis fuck you pula ya, udah beda nanti. Nah, fuck you render. Udah simpan. Lihat lagi tulisannya apa sebelum sesudah. Nah, berarti ini script lengkapnya nih, cara-cara jawabnya nanti. Saya udah nyediain ke kerangkanya untuk kalian, nanti kita lihat bentar. Hook penanganannya kayak gini. Nah, berarti kita harus punya filenya Fakih tadi untuk dipanggil, bukan yang ini. Ini coding. Ya, kita harus punya Fakih. Kalau contoh laporan mobil, nanti saya punya file laporan mobil, laporan mobil. Berarti kalau mau contoh laporan mobil ini, saya tinggal ambil, saya tinggal bikin file baru. Tergantung saya bikin di sini apa namanya tadi? Fakih PHP. Berarti saya di rental new file fakih.php. Isinya boleh copy dari yang sudah ada, tapi ini nih tulisan fakih tadi itu fakih. Ini kan MF besar. Fakih fakih. Ini tetap sama, ini tetap sama. Nah, ini saya akan sederhanakan. Konsepnya seperti ini. Salah pencet. Hai Fakih. Dah. Saya tes ya. Berikutnya saya akan nyoba bener gak muncul menu itu di sini. Nah, klik Fakih. Fakih diklik, akan keluar Hai Fakih. Dah, itu tinggal diikutin di modulnya ini. Kalian ikutin kode lengkapnya ini, berarti tinggal replace all. Sudah ada kan? Berarti yang belum ada gimana? Itulah tambahannya. Oke, jadi saya ulangi ya. Hanya melanjutkan. Jadi ini nih sudah ada barangnya. Gabungan pertemuan 11, 12, 13, 14, 15. Nanti tinggal tambahin yang kurang nih. Kerangka ini pun udah ada. Berarti kalau nggak ada laporan, yang saya bilang kan kalian salah satu laporan kan? Tinggal salah satu laporan itu kalian tambahin. Kerangka berikutnya tinggal dilihat. Udah? Untuk modulnya udah jelas? Modul hari ini sekali lagi sampai denda. Oke? Artinya dia akan masuk ke tabel denda ini. Yang terakhir, kalau telat 1 jam misalnya kayak ini. Pengembaliannya dia balik dulu. Makanya nanti kalian butuh juga alat bantu kayak gini kalau mau lihat. Oke? Silakan dilihat arah-arahnya. Udah ya? Saya tutup. Nah, sekarang spesifik tentang soal UAS-nya, tapi kali ini saya nggak bisa record. Jadi kalian kalau mau record, kalian hanya record. Udah? Apa yang mesti kalian kerjain? Ini yang mesti dikerjain. Jadi pertama-tama saya akan buka e-learning untuk kalian nambahin yang jawaban folder UAS tadi. Nah, jadi kalau kalian udah membiasakan tiap pertemuan menjalankan hal itu, tentunya yang ini nih udah nggak repot. Karena itulah sebenarnya barang ya. Berarti di sini saya akan tambah assignment untuk tempat ngumpulin URL Google Drive UAS Rec Web. Paste ke sini yo katanya. Kapan? Ini nanti saya atur ulang. Nah, online text saja. Nah, kalian udah bisa melakukan dari sekarang. Jadi sekali lagi ya, apa yang perlu dilakukan? Ke Google Drive yang saya minta kalian tadi loh. Silakan buka Google Drive biar nggak lupa. Lupa kumpul ya nggak dapat nilai. Yang pasti udah saya sampaikan caranya nih. Yo, Sylvia sama Fakih. Udah. Buat folder UAS Rec Web masih kosong. Ini yang penting. Jadi UAS Rec Web nanti kalian tinggal ngumpulin aja tujuannya. Ngumpulin ke dalamnya. E-learning cuekin aja. Karena kalian udah ngumpul. Udah? Ya udah, klik kanan seperti biasa. Share with Google Drive. Lisa Tiwa lagi tidak enak badan. Ubah ISBN Maluhur ke anyone with the link. Ubah anyone with the link. Di copy. Ini kayak biasa kalian ngumpul jawaban e-learning itu.
Sama kayak UAS juga ini. Ya, kalau udah tahu gak masalah, bagus. Ya, ini di copy, sekarang aja dilakukan. Mana tadi tuh? Nih. Jadi, tinggal kalian buka, tinggal mensubmit pastein URL tadi. Kalau yang Andreas belum ada tempat ini. Nanti besok berarti yang kalian. Tapi konsepnya sama. Caranya tahu ya. Nah, apa yang mesti ditaruh di sana sabar. Apa yang mesti ditaruh sabar. Yang pasti kalian mensubmit dulu. Isiannya apa sabar. Sampai ini dulu jelas. Kalian lah boleh ngirim maksudnya yang kelompok malam ini. Termasuk Nabila ya. Silakan dikirim URL Google Drive-nya. Wah, kalau udah. Walaupun belum ada, tidak masalah. Yang penting wadahnya dulu. Daripada nanti ngumpul di mana ya, kata kalian ingat-ingat aja UAS Rek Web nanti foldernya. Mana? Belum ada? Nah, ini ada satu nih. Satu Faki, dua Sylvia. Nah, kayak gini lah nanti kalian tinggal pastein isinya. Terus saya kapan downloadnya? Nah, saya akan download ngelihat jam ujiannya. Sekarang kita coba buka soalnya. Jadi di e-learning itu nanti saya akan upload soal UAS. Tapi ini bentar lagi saya nggak rekam ya. Jadi saya cuma nampilin halaman awalnya. Totalnya nanti ada 6 halaman. Tapi yang kepakai itu sebenarnya 5. Kita lihat baik-baik. Lihat ya. Institut ini udah tahu lah harusnya. Udah tahu kopnya. Nah, tujuan saya biar kalian fokus ke 5 halaman selanjutnya aja. Lihat baik-baik ya. Yang saya kirim adalah Word nanti. Artinya Word itu tinggal kalian download. Tinggal kalian isi. Apa yang diisi? Nomor soal 1 sampai 3. Itu isinya pertanyaan teori, analisa. Selamat datang jajan. Yuk, kita lanjut lagi. Tahun akademik harusnya udah tahu rekayasa web S1 Senin 13 Juli. Oke. Sifatnya individu. Boleh buka buku, boleh menggunakan AI. Yang nggak boleh itu menggunakan teman. Nggak boleh nanya teman maksudnya. Udah? Kenapa? Karena ujung-ujungnya nanti kalau bertanya teman di sini jawabannya sama atau tingkat miripnya banget, ya saya akan kurangin bagi rata. Jadi mending kerjain masing-masing. Udah mudah banget nih, open book, open AI. Udah jelas, oke? Kapan diselenggarakan? Senin 13 Juli jam 7 sampai 20.30. Waktu ideal kalian ngerjainnya adalah 1 jam 30 menit. 10 menitnya itu dianggap untuk baca-baca. Tapi kalau udah baca yang halaman pertama nih ya, halaman berikutnya tinggal fokus bacanya. Nah, jadi saya akan mulai mendownload jawaban kalian mulai jam 21.00 ya. Jelas nggak maksudnya? Jadi saya intinya kalian pasti udah diusir nih jam segini nih. Waktu habis. Nah, saya akan download. Pak, jawabanku kayak gininya. Ya, saya yang akan nilai adalah jawaban kalian yang kalian kumpulkan itu. Jadi nggak mungkin besok-besok ditunggu. Biar adil. Jadi kalau kapan kalian ngubah-ngubah isi di dalam itu yang jadi benar, ya yang saya nilai yang tetap udah dikumpulin tadi. Belum dikumpulin, ya saya anggap telat. Udah? Jelas? Nah, kita lihat apa yang dikumpulkan pertama. Pertama bacaannya adalah setelah menyelesaikan UAS. Artinya, bisa selesai dalam 10 menit atau 20 menit atau 30 menit. Pokoknya udah selesai. Maka kerjain apa? Ekspor basis data. Saya akan demoin bentar. Atau sebelum waktu ujian berakhir. Artinya 20.30 tuh atau 20.35 kalian udah mulai langkah-langkah ini. Jangan udah pas habisnya baru minta tunggu kata kalian ke aslabnya. Oke, jadi saya ulangi ya. Kalau udah selesai atau sebelum waktunya habis, lakukan ini. Ekspor basis data yang digunakan. Nah, Pak, saya taunya Bapak menggunakan database apa gini caranya. Kalian lihat punya kalian lah. Yang saya kan JS Setiawan J. Atmaluhur. Kalian mau lokal host pun nggak masalah.
Karena ini udah beda konsep dengan UTS. Nggak dilihat lagi alamat-alamat ini. Yang dilihat adalah pluginnya. Nah, kalau saya kan Y Setiawan J Atmaluhur, artinya ada folder Y Setiawan J di dalam www. Berarti saya akan berkunjung ke dalam www, buka tab baru. Oke. Laragon, www, ada Y Setiawan J. Sampai ini jelas? Ada garis miring 03443 di sini tadi. Ini menyesuaikannya kalian. Jadi kalau kalian ada UTS, berarti kalian buka dulu UTS-nya. Yang saya kan nggak ada, berarti langsung name. Saya buka folder name. Jadi saya ini asumsinya belum tahu database-nya Pak. Saya tinggal buka wp-config. Di wp-config ini nanti ada info tentang database yang digunakan. Udah double klik aja buat cepat. Copy. Double klik copy. Kalau udah ke PHP admin ya. Di sini pakai pencarian dari home database. Nih, pakai pencarian. Tek. Kalau susah muncul pakai search di sini. Atau dari home langsung aja klik export. Oke. Jadi untuk UAS pastikan melakukan hal ini ya, export. Tapi setelah selesai UAS atau sebelum waktu berakhir, yang dilakukan seperti ini. Jangan awal-awal lu ujian kalian langsung taruh. Saya nunjukin caranya. Saya tinggal Ctrl F cari, ini dia barangnya. Pilih satu yang mau dikumpulin aja. Kalau sudah di export, udah diekspor, taruhlah di dalam folder UAS rekwebnya. Database yang digunakan taruh di dalam UAS rekweb. Sehingga yang UAS rekweb masih kosong tadi, nih, akan terisi localhost. Jelas ya? Tapi jangan lakukan di awal. Dilakukan lana ngumpul. Jelas? Nah, kalau udah jelas saya lanjut. Tahap 1 beres, tahap 2. Kompres ke dalam satu berkas zip atau rar atau seperti itu. Pokoknya yang kalian mana enaknya aja. Yang pertama adalah admin rental plugin katalog dashboard. Kita lihat di mana sih mereka ini. Harusnya ada di folder name kita wp content. Oke. Ada plugin. Oke. Yang mana dia? Nih, 3 biji nih. 3 biji inilah yang kalian klik kanan. Kalau kita udah pilih foldernya, dalemannya ini dia langsung otomatis ikut. Nah, jadi kita pilih folder 3 ini. Jangan pilih semua. Yang apa yang kalian kerjain kan 3 ini. Klik kanan. WinRAR plugin. Bodo amat dia namanya plugin juga. Mana tadi tulisan plugin? Nih, bodo amat. Inilah yang kalian taruh ke UAS rekweb. Sampai ini jelas. Nah, udah 2 macam ya. Kalian payah-payah ngumpul latihan daripada bingung file apa yang mesti saya kumpul. Ya kayak gini juga boleh, nggak masalah. Saya kasih lihat lagi. Soal selanjutnya adalah nih, folder admin rental katalog dashboard beres. Kenapa dibilang beres? Saat saya buka ini, harusnya ada tampil 3 folder itu. Rental, mobil, katalog, tenant. Jelas? Aman ya sampai ini ya? Belum ada pertanyaan? Mantap. Kita lanjut selanjutnya. Apa yang direktori media ini Pak? Sabar, bentar lagi. Coba kalian cek dulu yang kalian. Di WP Content. Dicek di WP Content. Ada nggak folder upload? Ada. 06? Ada. 05? Ada. 05 itu artinya bulan Mei-nya kalian. Saat kalian ngapa-ngapain di bulan Mei, disitulah tersimpannya. Saat kalian ngupload di bulan Juni, di 06. 07 itu harusnya kalian belum ada. Jadi kan? Kenapa? Hah? Bulannya belum habis nih, masih bulan Juni. Kapan bulan Juli 07 itu terbuat? Dia otomatis. Kalau kalian udah ujian di tanggal 13. Jadi saat kalian ngupload, nanti otomatis ada. Kalau ngupload, yaitu bukti pembayaran, misalnya segala macam. KTP, foto mobil. Tapi yang kayak gitu tuh biasanya saya nggak minta lagi di awal. Jadi kalian lakukan aja di rumah.
Yang kayak saya tunjukin tadi, yang orang daftar segala macam itu kalian lakukan di rumah, nggak perlu mobil di rumah. Jadi antisipasi kalau ada 07 ya sekalian aja dikumpulin 07. Udah jelas? Saya ulangi ya, Juwet nih bilangnya kalau lupa atau ngapalah. Saya tidak minta kalian mengoperasikan dari awal. Saya cuma minta nanti di soal itu ya, saya cuma minta kalian nambahin salah satu menu ini, laporan. Artinya datanya ini tinggal manggil, kalian tinggal menyajikan. Bukan input dari awal kayak saya tadi. Saya tadi nyontohin ke kalian cara proses bisnisnya sampai ke pengembalian. Dimana kalau udah ada datanya, saya minta kalian entry lah ada beberapa data, ya setidaknya masing-masing tabel ada 5, saya bilang tadi kan. Nah kayak gini nih, ada banyak, ya lebih banyak lebih bagus biar kalian bisa lihat perbedaannya nanti. Oke, ini kan baru 3, baru dikit. Kembali baru 3 lah. Kenapa bisa kayak gitu? Bisa kayak begini? Ya ada alasannya. Jadi entry beberapa data, entry-nya di rumah. Di UAS-nya tinggal ngerjain yang laporan. Sabar, nanti saya tunjukin abad. Jadi di sini ada WP Content Upload 2026, kita kunjungi. Beralih dari plugin. Aduh, salah pencet. Salah pencet lagi. Tunggu, lalah ketutup atau apalah. Yo, buka lagi. Berarti di Laragon. Nih. Ya Setiawan J ini. Nah, saya minta ke WP konten upload tadi 2026. Nah, 0607 langsung aja klik kanan, dipilih berdua kayak gini. Diklik kanan, dijadiin RAR. Udah, jangan diapa-apain, nggak usah di rename, nggak usah diapa, nggak masalah. Nah, berkunjung lagi ke Google Drive punya kita di UAS Rec Web. Nah, tinggal pindahin lagi hasil 2026 nih, taruh di sini. Jelas? Apa sih isi 2026 nih? Itu tadi 0607 isinya. Kenapa saya minta seperti ini? Biar foto, gambar mobil, bukti bayar, segala macam yang kalian kerjain itu tetap tampil di saya. Jadi saat saya koreksi ada barangnya. Oke, tujuannya itu. Jadi sudah 3, awalnya database, kedua adalah plugin. Dia nggak lama kok harusnya. Oke, karena kecil, nggak dari awal, nggak semua 05 itu kan kadang kalian ngerjain UTS tuh di 05 tuh. Itu tuh nggak terinclude. Jadi harusnya lumayan aman. Nah, saya lanjutin. Soal selanjutnya, tata tertibnya, berkas basis data sudah. Sama satu lagi adalah docx. Docx tuh sekarang inilah yang saya tampilin ini. Pak lah, yang bapak hitam tampil kata kalian, mentang-mentang bapak pakai baju hitam bukan cemtu. Ya udah saya tampilin warna putih deh. Nah kayak gini. Soalnya jangan nunggu dari Aslab ngasih kalian kertas ya. Saya upload ke e-learning bentuk docx. Docx nih Word yang perlu kalian download. Apa yang mesti kalian lakukan? Ngisi name. Berapa Lisa Tiwa nih? 24 Lisa Tiwa ya. 0090 Lisa Tawa. Nah, kalian silakan isi identitas kalian masing-masing sama kayak Andreas Antonius juga ya. Tapi masing-masingnya jangan lupa, jangan kalian gabung Andreas Antonius gitu. Oke, kalau udah, inilah yang dimaksudkan dari dokumen docnya yang dikumpul. Jelas? Tapi yang udah diisi, mana Pak isinya? Ini di bawah nih ada 1, 2, 3, nggak boleh ya, tapi kan nanti. Jadi ada soal, kalian tanya AI silakan terkait soal analisa. Kalianlah yang mengarahkan AI, jangan diarahkan AI. Kebalik. Minta dia bantu, bukan bantu nyusahin, bantu nyawab maksudnya. Jelas ya? Soalnya mana Pak? Sekali lagi yang 1-3 ada nih di bawah ini. Jadi kalian mesti nanya, ini kalau gini saya punya data kayak gini mesti ngapain. Nah, soalnya itu terkait analisa. Ada jawabannya gimana. Seluruh itu wajib digabung. Kalau kalian susah nyernanya gabungnya gimana, saya nggak masalah kalian kumpul ini aja. Karena tadi tuh di e-learning saya udah minta folder kan. Jadi kalian tinggal kumpulin apa adanya aja, nggak masalah.
Nah, jadi ini sama kalian taruh di folder UAS-RecWeb. Dah, ini doang yang saya minta. Database, pluginnya, file media, sama soal yang udah dijawab. Ini yang saya minta sebagai jawaban. Yang saya minta kumpul setelah selesai ngerjain UAS atau sebelum waktu UAS habis. Jelas? Nah, kita lihat ya. Nanti ada bagiannya saya berhentiin rekaman. Lihat. Format penamaan ini sama kayak gini nih. Ini boleh di skip. Yang saya blok boleh di skip. Kenapa? Kalaupun minimal kalian udah ngerjain kayak gini, udah saya anggap benar. Belum tentu jawabannya benar ya, pengerjaannya benar. Jelas? Oke. Kita lanjut lagi. Unggah ke Google Drive, udah barusan tuh kita ngunggahnya. Naruhnya kayak gitu. Filenya lumayan kecil, nggak kayak UAS, UTS kemarin. Paling gedenya yang media. Udah, harusnya lumayan cepat. Kemudian tempelkan URL folder. Nah, inilah yang saya minta kalian lakukan dari sekarang nih, karena sudah ada wadahnya ngumpulnya. Untuk Andreas News nanti besok ya. Pada assignment UAS e-learning sebelum batas waktu pengumpulan berakhir. Jadi kalian udah ada foldernya UAS-RecWeb, linknya itu dikumpul. Kayak link siapa? Punya si Faki dan Sylvia tadi. Nah, Sylvia dan si Faki berarti tinggal naruh di mana ya saya tadi itu ya. Di sini. Berarti untuk Faki dan Sylvia, nah Lisa Tiwa juga, tinggal naruh hasilnya aja ke dalam ini. Jelas ya? Jam 9 saya download. Jadi kalau kalian ada apa-apa lebih dari jam itu, berarti udah dianggap terlambat. Maka naruhlah dari awal. Udah ada wadahnya ya, tinggal kita taruh, intinya itu. Daripada baru bikin yang ngambil share-nya, habis itu internetnya lagi lemot pula, kan tersiksa nanti. Udah jelas ya? Mahasiswa yang tidak ngumpul dapat 0. Ya tentu mana kayak dinilai kalau udah dikumpul. Udah. Kalau terlambat ada atau pelanggaran berarti dikurangi juga. Jahat Bapak nih, harusnya Bapak nambahin gitu, kalian malah kurangin. Ya emang kayak gitulah biar adil sama yang lain. Mengerjakan ujiannya secara mandiri menggunakan AI boleh, namun tetap bertanggung jawab. Pak, AI-nya bikin jawabanku makin hancur, kata kalian. Tidak tahu ngapa kalian yang bertanggung jawab atas hasilnya itu. Nah, makanya saya bilang, mumpung masih ada waktu setidaknya 3 minggu sampai ke tanggal 13 ini, kan ini sampai 31. Ini kan udah 2 minggu lagi, berarti sekitar 3 minggu lah. Baik-baik nyari AI yang mana yang paling baik sama kalian, yang jawabannya tidak ngerameng. Jelas? Nah, jadi carilah. Kalau saya sementara ini karena yang gratisannya pakai QWEN AI. Pak, saya pakai ChatGPT boleh, tapi ingat dia ada limit. Pak, saya pakai Claude, sama lah ada limit. Bagus tuh. Yang pertama sih saya rasa untuk coding bagus tuh Claude itu. Ya, yang kedua ChatGPT, masuk akal. Yang black box boleh nggak Pak? Black box tuh kadang-kadang dia bisa berhenti, belum sudah dia berhenti nge-generate code-nya. Black box AI, banyak AI lain. Pak, saya lebih cinta Dola atau Cici, kata kalian. Boleh pakailah Dola pakai Cici, nggak masalah. Boleh, nggak masalah. Tapi sekali lagi, tetap kalian yang bertanggung jawab atas hasilnya. Kalian yang mengarahkan, jangan kalian dibodoh-bodohin sama dia. Oke? Makanya banyak-banyak latihan. Nggak boleh ngumpulin jawaban yang sama. Intinya kalau bener-bener mirip, yaitu berarti ngerjainnya dapat dari satu sumber. Si sumber sama si yang nerima ya dibagi rata. Jelas sampai ini tata tertib? Nah, jadi kalau udah jelas, kalian tinggal ngisi bagian ini, tinggal upload. Saya jawab dulu. Udah. Ini kan harusnya udah tahu nih. Ya, kalian tinggal baca halaman berikutnya aja. Apa sih halaman selanjutnya? Nah, tuh. Nanti udah ada spesifik. Oke, nah ini saya nggak ngerekam lagi. Sampai ini dulu, ada nggak pertanyaan? Saya tinggal sebutin ke kalian nih maksudnya. Udah, ayo. Ngapa Faki? Udah, oke. Saya stop recording dulu. Jadi silakan didengar bagian selanjutnya. Tapi